Halo Sobat Historia, perkenalkan nama aku Sibel. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita kenalan dulu sama kakak seru yang bakal nemenin kalian belajar di materi kali ini. Halo Sibel dan halo Sobat Historia. Perkenalkan nama kakak Alia Nabila Putri. Teman-teman bisa panggil aku Kak Alia. Kakak yang bakal nemenin kalian belajar seru-seruan hari ini loh. Gimana Surya? Sudah siap belajar bareng kakak? Sudah? Kalau gitu, yuk kita mulai pembelajarannya. Sobat Historia, hari ini kita akan belajar tentang R.A. Kartini, sang pelopor emansipasi wanita. Tapi sebelum itu, kalau kalian mendengar nama Kartini, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Kebaya, surat-surat, atau Hari Kartini di sekolah? Ya, benar sekali. Tapi di samping itu, apa kalian tahu kalau ada sisi lain dari Kartini yang jarang dibahas? Belum? Kalau gitu, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kalau kita mendengar nama Raden Ajeng Kartini, mungkin yang langsung kita bayangkan adalah sosok perempuan Jawa berkebaya, suka menulis surat dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi sebenarnya, Kartini itu adalah sosok yang jauh lebih berani dan kompleks dari bayangan itu loh Surya. Kartini bukan hanya memperjuangkan pendidikan untuk perempuan saja, akan tetapi dalam surat-suratnya, Kartini juga mengkritik keras sistem pemerintahan kolonial Belanda yang menurutnya tidak adil. Ia melihat sendiri bagaimana rakyat biasa itu diperlakukan tidak setara dan bagaimana sistem sosial itu memisahkan antara kaum bangsawan dan juga kaum rakyat kecil. Kartini menyadari bahwa sebagai anak bangsawan, ia punya banyak privilege. Tapi justru dari situ, ia mulai menyuarakan ketidakadilan yang ia lihat dan juga ia rasakan. Ia kemudian berani mempertanyakan adat yang membatasi perempuan, sekaligus mengkritik struktur sosial yang timpang, yakni sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh perempuan di zamannya. Nah, Surya, yang menarik, Kartini itu tidak menolak budaya Jawa begitu saja. Ia kemudian mencintai seni, sastra, dan juga kehalusan budaya Jawa. Tapi, Kartini juga berani menolak bagian-bagian dari budaya itu yang menurutnya mengekang dan juga tidak adil. Ia ingin budaya itu tetap tumbuh tapi ke arah yang lebih adil dan juga yang lebih terbuka. Wah, ternyata dulu R.A. Kartini seberani itu ya, Kak. Kalau Kartini bisa seberani itu dalam menyuarakan pendapatnya, lalu kira-kira apa ya cita-cita terbesarnya saat itu? Nah, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dulu Kartini bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi impiannya itu terhalang bukan hanya karena adat, tapi juga karena aturan kolonial yang tidak memberikan kesempatan pendidikan tinggi untuk perempuan pribumi. Akhirnya, Kartini memilih jalan lain yaitu memperjuangkan pendidikan melalui tulisan dan juga pemikiran. Keputusan Kartini untuk menikah juga bukan hal yang mudah, Surya. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Singge Jodiningrat yang usianya kala itu jauh lebih tua. Tapi sebelum menikah, Kartini mengajukan syarat, yakni ia tetap harus bisa menjalankan kegiatan sosial dan mendirikan sekolah untuk perempuan. Keputusan ini menunjukkan bahwa perjuangan bisa tetap dilakukan, bahkan di tengah batasan. Perubahan besar bisa dimulai dari ruang yang kecil, seperti ruang belajar bagi perempuan di masa itu. Nah, dari sana, Kartini menyalakan harapan satu demi satu. Namun sayangnya, Kartini meninggal muda hanya beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, yaitu Raden Mas Susalik Joyo Adiningrat. Ia tidak sempat melihat hasil perjuangannya sendiri, tapi warisan Kartini bukanlah pidato ataupun gelar. Warisannya adalah keberanian berpikir dan juga bertanya, meski ia terkurung dalam pinggitan. Eits, sebelum kita mengakhiri materi ini, kita kuis dulu yuk Surya.
Jangan lupa klik link di samping ini. Gimana Surya soalnya? Susah atau mudah menurut kalian? Jangan lupa semangat ya Surya. Sekarang aku jadi paham bahwasanya Kartini adalah perempuan yang sangat luar biasa. Ia tidak hanya memperjuangkan pendidikan untuk perempuan saja, tapi juga berani melawan adat dan aturan yang menurutnya tidak adil. Kartini ingin semua orang, terutama perempuan, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi. Itu mengapa tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Karena pada hari itulah kita mengenang semangat dan perjuangannya yang terus hidup hingga sekarang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Alia, bahwasannya Kartini itu memiliki semangat, yakni semangat untuk berani bertanya, peduli pada sesama, dan membawa perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil. Wah, mempelajari perempuan itu menarik banget ya Kak. Meskipun aku ini seorang laki-laki, tapi aku jadi paham kalau perjuangan perempuan juga penting. Aku juga bisa ikut mendukung, mulai dari hal-hal kecil di sekitarku. Hari ini kita bisa bersekolah, kita bisa membaca buku, bahkan menyuarakan pendapat. Karena dulu di masa ketika semua itu terasa mustahil, Kartini berani bertanya, mengapa tidak? Kartini bukan hanya milik perempuan saja, akan tetapi ia milik siapapun yang percaya bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk berpikir berbeda. Semoga melalui video ini kita jadi makin paham bahwa perjuangan perempuan di masa lalu seperti yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini yang punya peran besar dalam membentuk kehidupan kita hari ini. Kartini mengajarkan bahwa keberanian berpikir dan memperjuangkan keadilan bisa membawa perubahan. Maka dari itu, teruslah belajar sejarah karena di sanalah kita mengenal jati diri bangsa dan menemukan inspirasi untuk masa depan. Terima kasih Sobat Historia sudah belajar bersama hari ini. Kakak pamit undur diri dan jangan lupa terus semangat belajar sejarah dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya Sobat Historia. See you! Terima kasih Kak Alia sudah membersamai aku dan Sobat Historia belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di petualangan sejarah selanjutnya ya. See you!